Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota. Nama saya Lucky Wahid Kurniawan. Nama saya Maria Putri. Nama saya Sitara Ratri. Nama saya Seka Hidayah Sulaiman. Di sini kami akan menerangkan komputer generasi ketiga. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah suatu perangkat alat keras yang berupa CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Komputer juga bisa menginput, memproses, dan menghasilkan dalam bentuk gambar, video, dan teks. Awalnya komputer dibuat oleh Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Charles Babbage membuat itu pada tahun 1822. Charles Babbage membuat mesin hitung yang bertenaga uap yang bisa menghitung tabel angka. Charles Babbage menamakan mesin tersebut yaitu difference zero. Yang kemudian hari Charles Babbage menyatakan mesin tersebut adalah komputer pertama yang ada di dunia. Komputer memiliki beberapa generasi, mulai dari generasi pertama sampai generasi kelima. Di sini, saya akan memberikan sejarah singkat tentang komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971-an. Komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi memakai tube vakum, tetapi menggunakan transistor. Transistor memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan tube vakum. Akan tetapi, transistor lebih cepat panas, hal yang dapat berpotensi merusak bagian dalam komputer. Transistor sudah dianggap tidak efisien lagi. Seorang insinyur dari Texas Instruments bernama Jack Kilby mengembangkan IC atau Integrated Circuit. IC dapat mengkombinasikan tiga komponen elektronika ke dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam chip tunggal yang dinamakan semikonduktor. Hingga ukuran komputer menjadi lebih kecil karena terdapat chip di dalamnya. Kemajuan lainnya dari komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi. Sistem operasi yaitu sistem yang memungkinkan mesin untuk menjalankan program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama yang mengawasi dan mengkoordinasi memori mesin komputer. Beberapa komponen lain yang mencirikan komputer generasi ketiga yaitu penggunaan integrated circuit, piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor, menggunakan magnetic disk penyimpanan magnetik, jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternal, penyimpanan luar, tambahan yang bersifat random access, menggunakan terminal display, visual monitor mengeluarkan suara. Bisa dilihat contoh komputer generasi ketiga ini ada di sebelah sini ya teman-teman. Kesimpulannya adalah komputer generasi ketiga walaupun sudah menggunakan IC untuk memperkecil ukuran komputer dari generasi sebelumnya, tapi ukuran fisik komputer generasi ketiga ini masih cukup besar. Dan juga penggunaan komputer generasi ketiga ini masih cukup rumit. Dan panas yang dihasilkan oleh komputer generasi ketiga ini masih cukup berlebihan walaupun sudah memakai batu kuarsa, sehingga pengembangan terus dilakukan sampai muncullah generasi komputer keempat. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.